Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Adiazki, NPM 1906-057. Di sini saya dari kelompok 3 akan melakukan instalasi mikrotik melalui VirtualBox serta akan melakukan konfigurasi dasar internet melalui Winbox. Nah, untuk langkah pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi VirtualBox-nya. Kemudian kita klik New dan beri nama Mikrotik OS pada virtual machine-nya. Kemudian next, dan untuk memory size-nya saya kasih 128 MB. Next dan next kembali, next, dan file location and size-nya 2 GB saja. Dan klik setting, storage, empty, dan masukkan ISO dari mikrotiknya. Oke, masuk kembali ke setting, masuk ke network, netnya diganti dengan bridge adapter, klik advance, kemudian all, masuk ke adapter 2, enable, diganti dengan host only adapter, all, masuk ke adapter 3 dan disamakan seperti adapter 2. Dan oke. Nah, setelah semua disetting, klik start saja. Maka akan muncul tampilan seperti ini dalam proses instalasinya. Kita klik A saja untuk mencakra semuanya, kemudian klik I untuk memulai instalasi. Klik N dan klik Y untuk continue. Tunggu terlebih dahulu proses instalasinya. Nah, setelah instalasi selesai, klik icon CD yang ada di bawah, kemudian klik mikrotik dari ISO mikrotiknya. Nah, di sini klik yes saja dan login dengan nama admin, passwordnya dikosongkan saja. Nah, proses instalasi telah selesai, maka inilah tampilan dari mikrotik OS-nya. Nah, setelah itu kita buka aplikasi Winbox-nya. Kemudian klik titik 3, allow akses, dan pilih MAC address yang tersedia. Di sini saya pilih yang paling bawah saja. Kemudian konekkan dan muncul tampilan seperti ini. Masuk ke lisensi, pinggirkan terlebih dahulu, kemudian import key dan klik 2 kali key-nya. Setelah itu keluarkan terlebih dahulu Winbox-nya dan masuk kembali ke aplikasi Winbox-nya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke saja, lisensinya sudah terpasang. Setelah itu klik new terminal. Nah, di sini lakukan perintah seperti ini untuk melihat interface yang tersedia. Di sini yang tersedia itu iter 1, iter 2, dan iter 3. Langkah selanjutnya yaitu mengganti nama dari
interface yang tersedia. Nah, yang pertama yaitu Ether1 diubah menjadi internet dengan perintah seperti berikut. Dan enter saja. Yang kedua, Ether2 set 0-nya diubah menjadi set 1, kemudian namanya diubah menjadi LAN, enter, kemudian interface set 2 namanya diganti dengan hotspot, enter. Setelah itu cek kembali interface-nya. Di sini interface-nya sudah berubah namanya menjadi internet, LAN, dan hotspot. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan IP address untuk setiap interface-nya. Di sini interface dari internet, yaitu interface yang pertama, diberi IP address 192.168.1.2/24. Dan untuk interface yang kedua yaitu LAN diberi IP address 192.168.2.1/24. Dan untuk interface yang ketiga yaitu hotspot diberi IP address 192.168.3.1/124. Setelah itu cek IP address yang sudah ditambahkan tadi dengan perintah IP address print. Nah, di sini IP address-nya sudah muncul. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau pengucapan kata. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Galih Muhammad Ramdan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Muhammad Ramdan, NPM 1906049. Sebelumnya, terima kasih kepada rekan saya Muhammad Haikal Diazki yang telah melakukan praktikum mengenai instalasi Mikrotik OS dan juga pemberian nama dan pemberian IP address untuk tiap-tiap network adapter. Di sini saya akan melanjutkan praktikum mengenai konfigurasi DHCP, firewall, dan juga blokir. Untuk itu, mari kita lanjutkan praktikumnya. Di sini saya sudah berada di Mikrotik OS melalui Winbox. Kita ketik saja ataupun pilih di terminal. Di sini kita ketikkan interface print. Sudah terdapat interface maupun adapter. Di sini ada 3 dengan nama internet, LAN, dan juga hotspot. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi DHCP dengan cara mengetikkan IP DHCP server setup. Kemudian pilih interface-nya. Di sini yang digunakan adalah interface LAN untuk DHCP servernya. Kemudian address space-nya dibiarkan saja default. Kemudian gateway for DHCP network-nya default juga. Kemudian di sini adalah rentang IP yang dapat digunakan. Bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing.
Saya pribadi akan membiarkannya default. Kemudian DNS server di sini akan kita arahkan ke DNS server Google yang beralamat di 8.8.8.8.4.4. Enter. Kemudian list time-nya biarkan saja default. Setelah itu, kita akan melanjutkan dengan mengetikkan perintah IP root add gateway. Kita masukkan alamat IP-nya 192.168.1.1. Setelah itu, dilanjutkan dengan perintah IP firewall NAT add chain src NAT, kemudian out interface internet, kemudian actionnya adalah masquerade. Nah, di sini ada beberapa parameter ataupun opsi yang digunakan. Untuk yang pertama ada add chain srcnet. Nah, add chain srcnet ini berfungsi untuk mengubah IP lokal menjadi IP publik. Kemudian out interface-nya dipilih internet. Ini untuk menentukan traffic internet yang akan keluar dari MikroTik OS ini ataupun dari MikroTik ini. Kemudian action-nya masquerade ini untuk menghubungkan IP lokal dengan IP publik. Dan kita langsung saja klik enter. Sampai di sini konfigurasi DHCP-nya telah selesai. Kemudian kita akan lanjutkan dengan konfigurasi firewall dan juga blokir. Sebelum itu, kita akan lihat dulu IP address print. Nah, di sini kita akan memblok IP yang hotspot ini, ya. Untuk itu, kita masuk ke menu IP. Kemudian pilih submenu firewall. Nah, setelah di sini terlihat di sini ada tab filter rules dan juga tab layer protocol yang akan dijelaskan. Nah, filter rules ini digunakan untuk melakukan kebijakan boleh atau tidaknya sebuah traffic data ada dalam jaringan. Biasanya identik dengan accept ataupun drop. Kemudian layer 7 protokol ini digunakan untuk menamakan website yang akan dikonfigurasikan pada filter rules. Oke, kita pilih di sini tab layer 7 protokol. Kemudian kita klik yang tanda plus ini. Nah, kemudian kita akan memblokir contoh website Google. Kita beri nama Google, kemudian di sini ketikkan alamatnya. Itu di www.google.com. Kemudian klik apply. Oke. Kemudian misalnya kita tambahkan lagi website lain, STTG. Kemudian kita ketikkan alamatnya di stg.ac.id. Kemudian klik apply juga. Oke. Kemudian setelah itu kita pergi ke tab filter tools. Nah, di sini kita juga akan menambahkan konfigurasi. Kita ke tab general, chain-nya berada di opsi forward, kemudian juga source address-nya kita setting di interface yang hotspot tadi, yaitu di 192.168.3.0. Kemudian ke tab advance, kita pilih layer 7 protokolnya. Untuk yang pertama kita blokir yang Google dulu. Setelah itu ke tab action, dan actionnya kita pilih
yang drop. Setelah itu klik apply dan oke. Tambahkan lagi hal yang sama untuk website yang STG 168.3.0 dan ke expand layer 7 protokolnya pilih STG, actionnya apply oke. Nah, sampai pada tahap ini kita telah berhasil memblokir website dengan domain Google dan juga STG. Sekian praktikum yang bisa dilakukan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.